Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Mokodompit, NIM 1314-21039 kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 6 administrasi pembangunan, yaitu tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep pembangunan nasional yang multidimensional. Pembangunan tidak memiliki konsep dan makna tunggal, namun demikian pembangunan selalu identik dengan aspek ekonomi, di mana pengurangan kemiskinan harus disertai dengan peningkatan pendapatan si miskin agar tidak lagi menjadi miskin. Pembangunan bersifat multidimensi, di mana perubahan yang direncanakan, diupayakan, dan diharapkan berhasil dalam banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya, hingga institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh multi pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga dukungan organisasi asing. Yang berikutnya, pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Adapun pendapatan 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Yang berikutnya, pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan bermasyarakat di Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Manfaat pembangunan sosial budaya. Pada dasarnya, pembangunan sosial budaya ini memiliki sifat yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, kemunculan dan berkembangnya inovasi, yang kedua, pengembangan potensi yang dimiliki, yang ketiga, mempunyai keterampilan lebih. Yang berikutnya, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non-militer, meningkatkan keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan iklim, investasi, dan kondusif, serta tatanan tetap dan antara hukum dalam masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, daratan dan air, jumlah penduduk yang banyak, dan nilai aset negara yang harus diamankan membuat tantangan luas dan tanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam menegakkan hukum. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.